lupa klik tombol like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan bahas drama Korea yang sebenarnya sudah lama tayang tapi masih susah move on karena ceritanya yang sangat berkesan dan seru tentunya. Pecinta drakor kayaknya udah pada tahu nih. Ya, judulnya Reply 1988 atau 1988. Drama bergenre family komedi romantik ini menceritakan tentang persahabatan 5 anak SMA yang tinggal di satu komplek rumah yang bisa dibilang sederhana. Mereka menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari dan mereka tidak sungkan untuk kumpul di kamar salah satu dari mereka, bahkan untuk menginap bersama. Kecuali Dukseon kali ya, gak ikut nginep karena dia kan menjadi satu-satunya perempuan di geng itu. Tidak hanya anak-anaknya yang bersahabat, orang tua mereka pun sangat dekat, bahkan seperti saudara. Drama ini berlatar di tahun 1988 sampai beberapa tahun setelahnya. Dari pakaian, style mereka, dan nuansanya semua berlatar di sekitar tahun 1988. Terdengar jadul ya guys, tapi percaya deh, drama ini gak membosankan. Justru itu menjadi daya tarik dan memiliki keunikan tersendiri dibanding drama yang lainnya. Kenapa 1988? Oke, jadi drama ini tayang di tahun 2015. Sebetulnya di tahun itu diceritakan sepasang suami istri yang usianya sekitar 45 tahunan. Mereka sedang flashback kenangan mereka ketika SMA yang mungkin pada saat itu usia mereka sekitar 17 tahunan. Nah, di usia SMA itulah jatuh pada tahun 1988. Pasangan ini menjadi teka-teki di drama ini karena penonton seolah-olah ikut menebak siapakah mereka yang ternyata mereka itu sudah menikah. Dan gua nggak akan bilang juga ya guys siapa mereka biar kalian ikut penasaran. Ya, itu dia asal-usul 1988 yang menjadi kisah di drama ini. Drama ini diperankan oleh Park Bo Gum sebagai Choi Taek, Hyeri sebagai Sung Deok Sun, Ryu Jun Yeol sebagai Kim Jung Hwan, Go Kyung Pyo sebagai Sung Sun Wo, Lee Dong Hu sebagai Ryu Dong Ryong, ada juga Ryu Hye Young sebagai Sung Bora, dan aktor-aktris ternama lain yang memiliki peran penting di drama ini karena semua terasa seperti bintang utama di sini. Saking cerita dan adegannya hampir merata dan juga karakter-karakternya yang kuat. Cerita drama Reply 1988 ini ringan, kejadian sehari-hari yang sangat-sangat realistis di dunia nyata. Beberapa episode pertama seperti yang boring gitu guys, dan belum nemu greget, belum ada konflik, jadi penonton dibikin nyaris nge-skip drama ini. Karena sepertinya beberapa episode di awal itu lebih ke pengenalan dan pendalaman karakter para tokoh serta bagaimana aktivitas dan kebiasaan mereka. So please harus sabar sampai nemuin episode di mana mulai ada konflik dan keseruan dari ceritanya. Drama ini sangat kental dengan unsur komedi. Beberapa adegan lucunya itu bahkan bisa membuat kita tertawa geli. Seru banget ya. Sangat menghibur, apalagi di saat suasana hati kita yang sedang membutuhkan sesuatu yang dapat merubah mood kita menjadi lebih ceria. Akting para pemain di drama ini sangat terlihat natural, apalagi akting emak-emak yang setiap ngumpul, ya ampun, itu tuh kayak bukan drama guys, tapi kayak kejadian sehari-hari aja. Dari mulai jokesnya, ketawa-ketawanya, sama obrolannya pun kayak yang beneran gitu loh. Berasa seperti ngelihat emak-emak di sekitar kita yang kalau lagi pada ngumpul.
Terus kayak kebiasaan mereka yang suka bagi-bagi makanan ke tetangga dan suka sharing hal apapun. Suka saling bantu juga guys. Beneran udah seperti keluarga banget. Kekeluarganya tuh luar biasa dan mereka sangat humble. Suka ngebayangin jadi posisi mereka. Seru banget kayaknya. Karena drama ini bertemakan romantik guys, jadi terjadi hubungan asmara juga di antara para tokoh di drama ini. Bahkan ada juga nih yang cinta segitiga. Wah, seru ya. Jadi penasaran siapa aja yang terlibat asmara di drama ini? Drama ini bikin lapar mulu, soalnya kebanyakan dari adegan di setiap episodenya itu nampilin mereka lagi pada makan bareng. Jadi tradisi di sana tuh guys kayak gitu. Kalau udah masuk waktu makan, mereka langsung makan bareng di meja makan dengan menu makanan yang cukup komplit. Sederhana, tapi untuk urusan makan mereka tuh selalu memberikan yang terbaik, terutama untuk anak-anaknya. Si para orang tua ini pasti nyiapin yang enak-enak. Di drama ini ada juga beberapa adegan sedih, tapi adegan sedihnya itu bukan yang sedih kayak kehilangan, ditinggal meninggal, putus pacaran, atau mungkin karena ditindas gitu ya. Tapi ini tuh lebih ke sedih karena hubungan emosional antara orang tua dan anak atau antara lingkungan persahabatan mereka. Seperti sedih orang tua yang kerja keras sampai rela jadi tukang bersih-bersih pemandian umum agar anaknya bisa sekolah dan beli sepatu bagus. Pelajaran dari drama ini, wah ini gue kalau ngelis bisa nggak habis durasi 1 jam guys, karena banyak banget pelajaran dari drama Reply 1988 ini. Hampir di setiap episode dan adegannya tuh ada aja lesson learn-nya. Tapi walaupun banyak guys, gue bakal coba sampein ke kalian beberapa poin yang menurut gue menarik untuk dijadikan pelajaran dari drama ini. Yang pertama, poin inti atau highlight yang gue tangkap dari awal sampai akhir drama ini adalah persahabatan dan kekeluargaan. So, nikmati masa muda kalian, banyak berteman dan jalani dengan hal positif dan menyenangkan. Karena kalau kalian udah tua, kalian gak bisa balik lagi ke masa muda itu. Momen kenangan persahabatan, terutama masa SMA, paling berkesan dan susah dilupain. Saling menghargai dan toleransi, karena dalam kehidupan sesama manusia itu pasti saling membutuhkan dan saling membantu. Yang kedua, ini bagi para orang tua dalam mendidik anak. Di drama ini menggambarkan beberapa efek dari didikan kita ke perilaku anak. Semakin sabar, banyak berkomunikasi, dan memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak, maka semakin terbentuk juga perilaku anak yang santun dan hormat kepada orang tua. Kebalikannya, semakin kita banyak teriak atau membentak di keluarga dan tidak memberikan perhatian yang lebih, maka akan terbentuk pula perilaku yang sama modelnya, ya suka teriak-teriak dan cepat marah atau bisa dibilang temperamen. Yang ketiga, jangan paksakan kehendak orang tua terhadap anak. Kasih ruang untuk anak mengekspresikan dan mengkreasikan keinginan mereka. Karena belum tentu anak yang tidak pintar secara akademik itu tidak bisa menjadi orang sukses. Seperti kasus di drama ini ketika ayah Taek awalnya melarang anaknya bermain baduk karena khawatir mengganggu sekolah dan masa depannya yang tidak menjamin. Tapi karena orang tuanya ini bijak, akhirnya memberikan kesempatan dan kebebasan anaknya untuk bermain baduk. Hasilnya, karena dia serius menekuninya, dia jadi pemain baduk profesional, bahkan jadi juara di Korea dan negara-negara lain. Wow, luar biasa ya. Terus ada juga Dong Ryong yang secara akademik dia tuh males banget, padahal dia itu anak dekan di sekolahnya guys. Ternyata karena passionnya itu di bidang lain, akhirnya dia bisa buka restoran dan kafe, dan dia pun bisa sukses di bidang yang dia tekuni itu. Tapi guys, bukan berarti kalian jadi malah malas belajar ya. Yang positifnya boleh ditiru, tapi yang negatifnya jangan ditiru. Yang keempat,
Orang tua sebisa mungkin bisa dekat dengan anaknya, berikan perhatian dan sering-sering sharing agar lebih terbuka lagi pemikirannya dan hubungannya bisa lebih dekat lagi. Karena kalau enggak, khawatirnya nih anak kita bisa jadi broken home dan berbuat tindakan yang tidak baik. Seperti kasus Dongryong tadi, dia jadi broken home dan malas-malasan karena orang tuanya yang terlalu sibuk. Yang kelima, don't judge a book by its cover. Orang terlihat dari luar seperti yang galak atau gimana gitu ya, tapi sebenarnya dia baik. Seperti kasus Bora yang terlihat judes dan cuek. Ternyata dia jadi menantunya ibunya Sunwo yang tadinya sempat ngejudge Bora itu anak yang gak baik. Oke guys, itu dia tadi review dari drama Korea Reply 1988. Semoga bisa menambah referensi kalian dan menghibur tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.